kapan? Istirahat ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah. Berdoa mulai. Sebelum mulai pelajaran, ini saya bacakan absensi terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang tidak hadir atau hadir semua, ini apa hadir semua. Laili Istiqomah hadir. Manda, Siti Nafisa hadir. Julia Silva Lesalina hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Masih ingat yang kemarin? Apa? Kemarin kita bahas apa kemarin? Tentang keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa hal positif masyarakat Mekah sebelum Islam? Menepati janji, betul. Ada lagi? Menghormati tamu, berdagang. Kalau yang negatifnya, berjudi, memakan, memperbudak. Dalam perjalanannya, kemudian umur 25 tahun Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Lupa ya, coba kita ingat-ingat. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Suka duka dakwah Kanjeng Nabi ketika di Mekah. Oke, kita saksikan video berikut ini. Dakwah disiri dengan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun,
yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tadi mereka yang pertama kali masuk Islam, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah itu Kanjeng Nabi mendapatkan perintah untuk berdakwah terang-terangan. Dakwah bil jari dengan terang-terangan. Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan misinya. "Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus, dan kepada seluruh umat manusia secara umum." Lalu Abu Thalib berkata, "Kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka, anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu." Jadi setelah dakwah terang-terangan, Kanjeng Nabi mengumpulkan seluruh utusan dari kabilah mengumpulkan di suatu tempat. Nah, di sini masih ada pembelaan dari paman beliau. Siapa yang membela? Abu Thalib. Walaupun beliau belum bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib. Selanjutnya, setelah dakwah terang-terangan, akhirnya Kanjeng Nabi mendapatkan halangan, rintangan dari orang-orang Quraisy. Ya. Nah, berikut ini adalah halangan dan rintangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi setelah dakwah terang-terangan, Langkah pertama yang mereka lakukan yaitu ejekan dan hinaan serta berbagai macam tuduhan. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Quran Surat Al-Hijr ayat 6. Langkah kedua yang mereka lakukan yaitu menyebarkan isu negatif dan berbagai bentuk syubhat terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Langkah selanjutnya yang mereka lakukan yaitu penawaran. Di antara penawaran yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa ibadah secara bergantian, yaitu dalam 1 tahun Rasulullah beribadah kepada Tuhan mereka, lalu di tahun berikutnya mereka beribadah kepada Tuhan beliau SAW. Tawaran yang sangat lucu tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Beberapa bulan telah berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasulullah beserta para sahabat beliau. setelah itu Kanjeng Nabi mendapatkan banyak tekanan-tekanan dari orang Quraisy, baik fitnahan, baik cemoohan ketika berkumpul dan sebagainya, maupun dikatakan yang tidak, bahkan dianggap orang-orang sesat.
Jadi sekarang kita membuat kelompok seperti kemarin yang sudah berjalan minggu lalu. Nah, kelompok ini nanti kita bagi. Nah, di situ nanti ada beberapa persoalan. Yang pertama mengenai bagaimanakah dakwah diam-diam itu sendiri, terus bagaimanakah dakwah terang-terangan, dan kira-kira bagaimana halangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, bagaimanakah bentuk dakwah pada saat ini? Apakah sama dengan zaman Nabi atau kita punya cara dakwah yang berbeda? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibah. Ya, bagaimana? Semua sudah selesai? Sudah selesai belum? Oh, oke. Selanjutnya diminta untuk mempresentasikan hasil eksplorasinya, pencariannya, mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Siapa? Oh, silakan. Ini silakan. Dakwah secara diam-diam. Dakwah secara diam-diam menjelaskan bahwa Nabi SAW menjalankan perintah Allah dengan cara mengajak orang untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan sembahyang yang lain. Sebagai umat Islam juga seharusnya mempersiapkan secara cermat berbagai sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Oke, terima kasih. Masih tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah Rasulullah SAW berhasil membimbing para sahabat di fase dakwah sembunyi-sembunyi dan membangun masyarakat muslim generasi awal yang sudah memiliki basis akidah cukup kuat. Padahal secara rasional tidak bisa diterima. Mereka menyembah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat jika tidak. Mereka ciptakan sendiri, lalu mereka pula yang menyembah. Ini merupakan bentuk taklid Buddha yang menyembah. Oke, terima kasih. Dari tepuk tangan. Tadi seluruh penyampaian yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, sedikit kita mengulas apa yang dimaksud dengan dakwah diam. Disebut dengan dakwah bisik di sini. Kapan mulainya? Setelah Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang pertama kali. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dakwah bil jari? Dakwah secara terang-terangan, betul. Jadi dakwah bil jari itu dakwah secara terang-terangan. Setelah itulah kemudian mendapatkan banyak himpitan, tekanan dari bangsa Quraisy. Apa saja kira-kira tadi? Difitnah, betul. Satu lagi, dicemooh, dicaci maki. Terus ada yang sampai disiksa. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah itu sampai disiksa, diberi bahkan ketika siang hari pergi waktu. Kasihan sekali itu. Tapi tetap beliau bagiannya ahad dan ahad. Ya, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.